Tuh. Media. Ambil kertas, duduk, gambar dulu. Menurutku tidak ada, berkarya ya berkarya saja gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sudiamat dari Seruvo angkatan 19. Halo semuanya, aku Evita dari Seruvo 19. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Saya dari Seruvo angkatan 19. Di Seruvo saya mengambil seni rupa. Saya suka berkarya. Hai semuanya, perkenalkan namaku Intan Kumaladewi dari Seruvo angkatan 21. Aku prodi pendidikan seni tari angkatan 2019. Halo semua, saya Sukma dari Seruvo 21. Kabar saya baik-baik saja walaupun sedikit tidak waras. Oh ya, kalau dalam kesibukan saya selama pandemi ini ya biasa kuliah, KKN dan PPL tentu saja ya kewajiban. Kemudian lain-lain tentu saja membantu orang tua. Teman-teman kabarnya kalau aku sendiri sih alhamdulillah baik. Cuman mungkin karena banyaknya tugas jadi ya itu agak apa namanya agak sibuk, dan selain itu juga kita disuruh bikin video-video karena aku pendidikan seni tari, jadinya ya mungkin kesibukannya ya mungkin bikin video dan berlatih tarian-tarian dari Yogyakarta dan lain sebagainya seperti itu. Kesibukanku selama pandemi ini tidak ada. Kuliahku tidak ada tugas. Biasa aja sih, gimana ya. Cuman aku merindukan kesibukanku sebelum pandemi. Misal bermain di Cyclassers Club. Kesibukan saya selama pandemi ini menggambar. Ya, saya jadi freelance ilustrator di salah satu studio. Ya, dari situ saya banyak belajar mengenai bagaimana cara membuat ilustrasi yang baik dan bagaimana memanfaatkan waktu di masa pandemi yang bisa dibilang cukup longgar tapi bikin pusing ya. Kesibukanku selama pandemi ini cukup padat ya, karena kebetulan aku semester 7 mengikuti program KKN dan praktek kependidikan, sehingga apa ya, kayak menyita waktu sih. Dampak pandemi dalam berkarya ini mungkin kalau buat aku malah lebih bisa berkreativitas karena banyak gabutnya juga di kamar, di rumah, dan itu aku manfaatkan buat berimajinasi. Jadi setiap aku berimajinasi itu akan muncul sebuah gambaran-gambaran, dan itu bisa aku tuangkan dalam bentuk gambaran, karya dan lain sebagainya, atau bentuk tulisan seperti itu. Untuk dampak pandemi dalam berkarya itu tergantung dari niat semuanya sih. Kalau saya sendiri itu kayak mendorong saya dalam berkarya karena banyak gabutnya karena di rumah terus. Dampak pandemi selama berkarya itu tergantung sama kita sih. Apakah kita mau memotivasi diri kita untuk selalu berkarya, ataukah kita hanya diam saja di keadaan seperti ini? Maksudnya apakah kita mau meningkatkan kreativitasnya, ataukah kita hanya menikmati suasana yang ada? Itu sih. Dampak pandemi dalam berkarya, kalau dari aku sendiri tidak ada dampak, karena aku berkarya kalau aku pengen. Jadi walaupun aku lagi nggak, maksudnya walaupun nggak bisa keluar, itu aku tetap bisa berkarya, tapi aku tidak seproduktif itu kawan-kawanku. Kalau bicara tentang dampak pandemi bagi saya, banyak ya. Sebenarnya di beberapa waktu yang
beberapa bulan yang lalu awal pandemi itu saya itu memiliki banyak rencana, banyak planning, banyak kepinginan gitu. Tapi gara-gara pandemi mau nggak mau rencana saya itu harus mundur, entah sampai kapan saya juga belum tahu. Ya kalau dampak bagi saya sendiri yaitu, dan kadang-kadang merasa gimana ya, tertekan gara-gara pandemi. Di rumah kan jarang ada temannya gara-gara semuanya social distancing, jadi ya agak sepi gitu. Tapi untung ada teman-teman serupa yang selalu menyemangati saya. Kalau hambatan berkarya dalam pandemi sendiri lumayan banyak ya, soalnya selama pandemi kan kita jarang berinteraksi dengan orang ya, padahal sedikit banyak interaksi dengan orang itu jadi semacam motivasi juga ide buat berkarya. Jadi sempat mengalami art block beberapa saat, namun ya mau nggak mau ya harus dilawan, jadi ya harus tetap berkarya. Jadi kalau misalkan ada halangan atau hambatan dalam berkarya saat pandemi, mungkin bisa dilawan dengan coret-coret dulu untuk yang seni rupa. Mungkin yang fotografi bisa ya keluar hunting tapi tetap jaga protokol kayak gitu. Nanti lama-lama juga enjoy dan biasa lagi buat berkarya. Dalam berkarya dalam situasi pandemi itu hambatannya jelas, kalau misal kita mau membeli barang itu nggak hambatan juga sih, apa ya ya itu dibatasi lah untuk kita perjalanan ke sana kemari dan tertawa. Hambatanku tuh nggak ada, soalnya kan kalau beli alat-alat lukis kan nggak ketemu banyak orang, jadi sepertinya itu tidak menjadi hambatan gitu loh. Mungkin karena biasanya tuh aku berkarya di sekre, maksudnya gambar-gambar di sekre. Sekarang di rumah dan banyak gangguan di rumah karena aku punya adik kecil, jadi sering terganggu seperti itu. Dan berkarya selama masa pandemi ini mungkin untuk mencari kayak mencari media-media atau keadaan itu membuat kita kayak terbatas untuk melakukan aktivitasnya, tapi juga tergantung sama kitanya. Kita bisa menggunakan media-media yang ada di sekitar kita untuk berkarya. Hambatan selama berkarya ini sih untuk aku mungkin nggak ada, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin dari diri aku sendiri itu malas mungkin, tetapi akhir-akhir ini itu entah kenapa imajinasiku datangnya itu imajinasiku itu datangnya banyak, jadinya nggak tahu nih mau berkegiatan apa, jadinya ya mumpung ada pameran bersama ya aku manfaatkan untuk berkarya semaksimal mungkin tentunya. Karyaku itu tidak terkait dengan pandemi, tapi lebih ke global. Kalau konsep karya sebenarnya tidak ada sambungannya tentang pandemi ini, tapi untuk konsepnya aku ngambilnya tentang kayak pilihan, maksudnya kayak pilihan kita, maksudnya kayak gimana ya, kita itu berhak untuk memilih sebenarnya. Ketika kita menjadi seorang anak, apalagi anak usia dini, kita akan mendapatkan beberapa ilmu yang kita serap dari lingkungan sekitar, tapi semua yang kita serap itu tergantung apa yang kita inginkan, maksudnya lebih apa yang ingin kita tuju atau kita dapatkan itu dengan pilihan kita. Konsep karya untuk aku sendiri itu mengangkat tema alam bebas. Itu tergambar sebuah gunung, pemandangan atau view yang biasanya kita lihat di luar negeri, dan itu kebetulan aku mengambil temanya itu snow mountain atau gunung bersalju.
Sehingga tujuanku untuk membuat karya itu supaya penonton itu bisa merasakan betapa indahnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka dapat selalu bersyukur dalam mengolah alam yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sendiri itu merupakan hal-hal yang saya rasakan selama pandemi. Jadi saya mencoba menceritakan atau mencoba berkomunikasi dengan para audiens karya saya, kalau ini loh yang saya rasakan selama pandemi. Ya agak personal tapi itu yang ingin saya bagikan. Aku tentang perjalanan, tentang apa ya? Aku tuh menganggapnya tuh kita perjalanan tuh seperti hitam di atas putih di atas, hitam di atas putih. Jadi kayak apa ya? Aku tuh di situ tuh gambarku tuh ada telapak kaki sama moto hidupku lurus jalan terus gitu loh. Jadi itu tuh perjalanan, setiap perjalanan tuh ada nilai yang kita peroleh gitu loh. Jadi kayak perjalanan tuh kayak melukis gitu loh. Tapi aku warnanya cuma hitam dan putih karena di kehidupan kan cuma ada benar dan salah gitu. Tips berkarya dari saya, kalau misalkan kebangun malam-malam, ambil kertas, duduk, gambar dulu. Misalkan ada waktu luang, ambil kertas, gambar dulu. Lama-lama akan jadi habit, dan saya yakin kalau hal itu diteruskan mungkin kamu juga bisa jadi ilustrator terkenal atau pelukis yang hebat. Ya, tips berkarya untuk teman-teman di rumah, untuk pemaris yang lain juga, mungkin ketika kalian hendak menggarap sebuah karya, itu dalam hati kita sendiri itu harus suka. Kalau tidak ada rasa suka atau kemauan, itu mesti kebawaannya itu males, itu mesti. Dan kalau kita sudah mood dan moodnya itu bagus, karyanya juga hasilnya akan bagus. Menurutku tidak ada, berkarya ya berkarya saja gitu loh. Jangan tergantung dengan keadaan seperti itu. Tips berkarya buat teman-teman, mungkin kayak teman-teman lebih kayak menumbuhkan motivasi terlebih dahulu di dalam diri kalian dulu, kemudian kayak tumbuhkan apa ya, selain motivasi, kalian memberikan konsep dari karya kalian sehingga kalian bisa ini sih lebih enak lagi untuk mencurahkan apa yang kalian pikirkan. Berkarya ya apa ya, saya nggak punya tips sendiri. Nah, itu tergantung dari diri kalian mau malas atau tidak. Harapan kedepannya merdeka. Harapanku di situasi ini ya, di masa pandemi ini, semoga teman-teman tetap semangat untuk berkarya, tetap jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya dan selalu berkarya. Harapan untuk tahun 2021, semoga pandeminya lekas hilang dan keadaan kembali seperti dulu, dan mungkin semoga hal-hal yang kemarin sempat terlewatkan, sempat miss atau gimana bisa berjalan lagi, dan ya semoga kayak dulu lagi lah. Udah kangen rasanya tahun 2019. Semoga bumi cepat baik-baik saja, biar aku bisa kemana-mana gitu loh. Harapan buat pameris lainnya tetap waras ya, jangan gila. Meskipun dalam pandemi seperti saat ini, semoga kita seniman-seniman yang lain mampu membuat karya yang lebih baik lagi. Kita bisa mengangkat tema yang bertemakan pandemi ini, dan kita juga bisa melihat pandangan yang lebih luas lagi seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, thank you. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, itu tergantung dari diri kalian mau malas atau tidak belajar. Kesana kemari dan tertawa. Imajinasiku datangnya itu